Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang turunan fungsi aljabar. Pertemuan yang sebelumnya, yang pekan lalu kita membahas tentang definisi, notasi, dan rumus umum ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang rumus-rumus turunan. Pada bagian awal telah disebutkan bahwa penentuan turunan dengan menggunakan definisi akan memakan waktu yang relatif lama dan cenderung sulit. Untuk menghindari hal tersebut, kita perlu mengetahui rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan turunan suatu fungsi. Rumus-rumus tersebut didasarkan pada bentuk fungsi yang akan ditentukan turunannya, seperti fungsi polinom, fungsi perkalian, fungsi pecahan, fungsi trigonometri, dan lain-lain. Rumus turunan yang paling dasar yaitu turunan fungsi polinom, yang telah kita bahas di bagian awal. Yang Y atau fx sama dengan ax pangkat n gitu ya, polinom. Suku banyak atau pangkat tinggi gitu. Pada bagian ini akan dibahas tentang rumus turunan fungsi perkalian, fungsi pecahan, fungsi komposisi, dan fungsi trigonometri. Tapi untuk kelas 11 ini kita hanya membahas tentang fungsi perkalian, pecahan, dan komposisi ya. Sedangkan fungsi trigonometrinya nanti ketika kalian di kelas 12. Seperti itu. Kita lanjut. Turunan fungsi perkalian. Misal, Y sama dengan U dikali V, dengan U dan V adalah fungsi dari X. Maka turunan dari Y terhadap X dapat dirumuskan dengan Y aksen sama dengan U aksen dikalikan dengan V ditambah U dikalikan dengan V aksen. Jadi ini rumusannya. Jika Y sama dengan U dikali V, maka Y aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. Jadi kalau kalian lihat di sini masing-masing komponen yaitu U dan V-nya diturunin ya. Diturunin di sini U aksen berarti turunan dari U, kemudian di sini V aksen berarti turunan dari V. U aksen V plus U V aksen. Seperti itu. Kalau sebelah sini U-nya yang diturunin, kalau di sebelah sini V-nya yang diturunin. Seperti itu. Kita lanjut. Kita langsung ke contoh ya. Tentukanlah turunan-turunan fungsi berikut terhadap X. Nah, karena tadi kita membahas tentang rumus perkalian, rumus turunan perkalian, jadi ini bentuknya pasti perkalian gitu ya. Jadi sebenarnya kalau yang soal A ini bisa kita kalikan langsung, bisa kita kalikan ke dalam nih. Kalau kita kalikan ke dalam kan jadi 2x kuadrat dikalikan dengan 3x pangkat 4 sama dengan 2 kali 3, 6. X-nya kalau dikali pangkatnya ditambah ya. Jadinya 6x pangkat 6. Terus 2x kuadrat dikalikan dengan min 2, jadinya min 4x kuadrat. Itu ya. 2 kali 3 itu 6, x pangkat 2 ditambah x pangkat 4, berarti x pangkat 6. Kemudian 2x pangkat 2 dikalikan dengan min 2 adalah min 4x pangkat 2. Nah, ini udah rapih bentuknya seperti ini, baru tinggal kita turunin. Berarti pangkatnya nih yang 6-nya turun ke depan. Begitu juga yang 2-nya turun ke depan. Kemudian yang tadinya pangkat 6 dikurang 1, yang tadinya pangkat 2 juga dikurang 1. Berarti 6-nya ke depan, jadinya 6 dikali 6, yang tadinya pangkat 6 dikurang 1. Kemudian 2-nya juga ke depan, jadinya 2 dikali 4, yang tadinya pangkat 2 juga dikurang 1. Maka hasilnya adalah 6 kali 6, 36. X-nya pangkat 5 ya, karena 6 dikurang 1. Kemudian 2 dikali 4, 8. Terus X pangkat 2 min 1 adalah X pangkat 1 atau 8X. Seperti itu. Ini adalah jawabannya. Ini kalau bentuknya seperti ini masih bisa dikaliin. Jadi biasa seperti itu, kamu rapihin dulu nih fungsinya. Ketika dia bentuknya penjumlahan atau pengurangan itu bisa langsung diturunin. Tapi karena kita di sini membahas tentang rumus perkalian, jadi kita harus tahu
soal ini ternyata bisa juga dikerjakan dengan rumus perkalian, seperti itu. Nah, yang ini, ingat, jika Y sama dengan U dikali V, maka Y aksen atau turunannya adalah U aksen dikalikan dengan V ditambah U dikalikan dengan V aksen. Berarti kita misalin ya, yang di depan adalah U, yang di belakang adalah V. U-nya itu 2x kuadrat. Nih, kita salin dulu, karena fx, berarti di sini f aksen x. U-nya adalah 2x kuadrat, maka U aksennya atau turunan dari U adalah tinggal 2 dikalikan ke depan, jadinya 2 dikali 2, 4, yang tadinya pangkat 2 dikurang 1, jadinya pangkat 1. 2 kali 2, 4. 4 dikalikan dengan X pangkat 1, jadinya 4X, seperti itu. Kemudian yang V yang sebelah sini ya, 3X pangkat 4 min 2. Maka, V aksennya tinggal kita turunin nih ke depan, berarti 4 dikalikan dengan 3, 4 kali 3 jadinya 12, yang tadinya pangkat 4 dikurang 1, jadinya 12X pangkat 3. Kemudian turunan dari konstanta atau nggak ada X-nya, berarti itu adalah 0. Kalau 0 nggak usah ditulis ya. Makanya di sini turunan dari V itu cuma 12x pangkat 3, seperti itu. Nah, ini kita udah punya U aksennya, kita juga udah punya V aksennya, tinggal kita masukin ke rumusnya. Berarti F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Berarti U aksennya itu adalah 4x, kamu taruh sini, dikalikan dengan V. V-nya itu ini ya, 3x pangkat 4 min 2. Ditambah U-nya itu adalah 2x kuadrat, sini, dikalikan dengan V aksennya itu adalah 12x pangkat 3. Oke, kita rapihin nih bentuknya. Berarti 4x dikalikan dengan 3x pangkat 4 jadinya 12x pangkat 5. 4x dikalikan dengan min 2 jadinya min 8x. Kemudian yang sebelah sini juga sama, 2x pangkat 2 dikalikan dengan 12x pangkat 3. Berarti 2 dikali 12, 24. X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 3 berarti dijumlah ya, jadinya X pangkat 5. Nah, kalau kamu lihat di sini sama-sama punya X pangkat 5, berarti bisa dijumlah 12X pangkat 5 ditambah 24X pangkat 5. Hasilnya adalah 36X pangkat 5. Tinggal tulis min 8X seperti ini. Sama ya, kayak gini. Jadi nanti tergantung soal, ada soal yang bisa kita rapihin dulu seperti ini kita masukin aja dulu ke dalam. Kalau dilihat caranya lebih singkat yang ini ya. Tapi nanti kamu ketemu suatu kondisi yang mengharuskan kamu menggunakan rumus perkalian seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, untuk yang nomor 2 nih, fungsinya juga sama. Ini masih bisa dikaliin ke dalam nih. Ini bentuknya jadi persamaan kuadrat ya. Kita kaliin dulu jadinya 6x dikalikan dengan 5x jadinya 30x kuadrat. 6x dikalikan dengan 2 jadinya 12x. Min 3 dikalikan dengan 5x jadinya min 15x. Dan min 3 dikalikan dengan plus 2 jadinya min 6. Ini dirapihin 12x min 15x jadinya min 3x ya. 30x kuadrat min 3x min 6. Nah, ini bentuknya udah rapih dan bentuknya dia penjumlahan atau pengurangan. Berarti langsung aja diturunin, maka Y aksennya sama dengan 2-nya dikali ke depan. Gini, jadinya 2 dikali 30 yang tadinya pangkat 2 dikurang 1. Kemudian di sini pangkat 1 ya, kalau nggak ada berarti 1 dikali 3. 1 dikali 3 yang tadinya pangkat 1 dikurang 1. Kemudian turunan dari konstanta atau tidak ada fungsinya atau nggak ada X-nya berarti langsung aja 0. Nah, di sini tinggal 2 dikali 30, 60. 60x ya, karena X pangkat 2 dikurang 1 jadinya pangkat 1. Pangkat 1 berarti X aja. Kemudian di sini X 1 kali 3, 3. Kemudian X pangkat 1 min 1, 1 min 1 itu adalah 0, X pangkat 0 adalah 1, 1 kali 3, 3. Jadi jawabannya adalah 60X min 3. Nah, itu kalau pakai cara biasa, kita rapihin dulu. Kalau kita pakai cara rumus, ingat lagi nih rumusnya, bentuknya seperti ini. Ya, berarti yang di depan adalah U, yang di belakang adalah V. Kemudian kita salin dulu karena di sini Y, otomatis di sini jadinya Y aksen ya, bukan pakai fx lagi.
Di sini U-nya itu adalah 6X min 3. Berarti turunan dari 6X min 3 itu adalah 6. Gitu, terus yang V-nya itu adalah 5X plus 2. Maka turunan dari V atau V aksennya adalah 5. Itu ya, tinggal 1 dikali 6, 1 dikali 5. Yang tadinya pangkat 1 dikurang 1 jadi pangkat 0. Pangkat 0 itu adalah 1. 1 kali 6, 6. Itu juga yang 5. Oke, kita langsung masukin ke rumusnya nih, ke sini. Berarti ya aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. Berarti U aksennya itu adalah 6, terus ini 6-nya dikalikan dengan V, V-nya tadi 5X plus 2, ditambah U, U-nya itu 6X min 3, dikalikan dengan V aksen, V aksennya adalah 5. Ini kita kaliin ke dalam, bentuknya jadi 6 dikali 5X, jadinya 30X, 6 dikali 2 jadinya plus 12, 6X dikalikan 5 jadinya 30X, min 3 dikalikan dengan 5 jadinya min 15. Di sini 30X, sebelah sini juga 30X, jadinya 60X, kemudian 12, min 15, jadinya min 3. Seperti itu. Sama ya hasilnya ya. Oke. Nah, ini kondisi yang saya bilang tadi, yang mengharuskan kita untuk menggunakan rumus perkalian. Kalau kalian lihat di sini, bisa nggak sih Bu pakai dirapihin aja gitu, dikaliin ke dalam? Bisa, jawabannya bisa. Cuma di sini kalian harus mengalihkan atau harus mempangkat empatkan si fungsi ini nih, x kuadrat plus 3x ini harus dipangkatin 4 dulu, baru dikali ini. Itu baru boleh gitu. Jadi nggak main asal 1 kali x kuadrat, 1 kali 3x itu nggak. Karena di sini kekunci dengan pangkatnya si fungsi yang di belakang gitu. Berarti kalau kalian mau kerjakan manual tetap kekeh nih, berarti kalian harus kali 4 dulu. Kali 4. Dikalikan dengan bilangan tersebut ya, sebanyak 4 kali. Berarti jadinya 1 dikali 1 min 2x dikalikan dengan x kuadrat plus 3x dikali x kuadrat plus 3x kali x kuadrat plus 3x kali x kuadrat plus 3x. Ini dirapihin dulu baru dikalikan dengan ini. Nah, itu lama gitu. Makanya di sini kita harus menggunakan rumus-rumus perkalian. Seperti itu. Kita tentuin dulu nih, berarti sebelah sini adalah U-nya, sebelah sini adalah V-nya. Kemudian U-nya di sini adalah 1 min 2x, maka turunan dari U atau U aksennya itu adalah, ini turunannya 0 ya, karena dia nggak ada x-nya. Konstanta aja, berarti 0 turunannya. Kemudian ini pangkat 1, berarti kalau pangkat 1 tinggal bilangan itu sendiri, atau koefisiennya, jadinya min 2. Tuh. Kemudian kalau V-nya, V-nya di sini x kuadrat plus 3x dipangkatkan 4 ya. Berarti seperti yang kita tahu, turun dulu pangkatnya ke depan, gini. Berarti jadinya 4 dikalikan dengan x kuadrat plus 3x, yang tadinya pangkat 4 dikurang 1. Ini ya. Kemudian dikali, ini adalah turunan dari fungsi yang di sini. Seperti itu. Ini kemarin kita udah belajar ya. Nah, sampai sini berarti kalau kita rapihin, 4-nya boleh dikalikan dengan belakang. Ini saya rapihin dulu, 4 dikurang 1 jadinya 3 ya. Kemudian 4-nya saya kaliin dengan yang di sini nih, jadinya 4 dikali 2x, 8x, 4 dikali 3 jadinya 12. Di sini boleh langsung kita kalikan dengan 4, kenapa? Karena di sini pangkat 1. Jadi nggak masalah. Kecuali kalau pangkat 3 kayak gini, ini nggak boleh. Kalau kamu main 4 kali x kuadrat, 4 dikali 3x itu salah, karena di sini harus dipangkatkan 3 dulu, baru dikalikan dengan 4, baru dikalikan dengan 2x plus 3. Nah, supaya nggak ribet, yang gampang aja dulu yang bisa kita kaliin yaitu si 4 dan 2x plus 3. Seperti itu. Berarti V aksennya ini adalah 8x plus 12 dikalikan dengan x kuadrat plus 3x. Dipangkatkan 3. Berarti kita tulis dulu rumusnya. U aksennya tadi min 2 dikalikan dengan V-nya itu adalah x kuadrat plus 3x pangkat 4. Kemudian ditambah, ini rumusnya ya. U-nya itu adalah 1 min 2x. Kemudian V aksennya tadi adalah 8x plus 12 dikali x kuadrat plus 3x pangkat 3. Ini kita rapihin dulu nih.
Yang bisa kita rapihin yang mana kira-kira? Ini bisa dikali ya. Kalau dikali, tinggal ini aja. Berarti ini kurungnya saya hilangin, jadinya min 2. Yang ini saya kaliin nih. 1 min 2x kita kalikan dengan 8x plus 12. Jadi seperti ini, 1 kali 8x, 8x. 1 kali plus 12 plus 12, min 2x kali 8x min 16x kuadrat. Min 2x dikalikan dengan 12, jadinya min 24x. Ini kita rapihin lagi, karena 8 dengan min 24 bisa dijumlah ya. Jadinya 8 min 24 itu jadinya min 16x. Jadi kita tulis dulu dari pangkat yang tertinggi, jadinya min 16x kuadrat. Kemudian 8 dikurang 24 itu adalah min 16, jangan lupa x-nya. Kemudian di sini plus 12, seperti ini bentuknya. Nah, sampai sini biasanya kalau soal esai ini udah bener ya. Kalau soalnya berbentuk esai di sini udah sampai sini aja udah bener. Tapi kalau soal bentuknya PG, dia tuh harus diubah. Lebih sederhana lagi. Nah, kalau kita lihat, di sini kan sama-sama punya x kuadrat plus 3x. Kalau di sini pangkat 4, di sininya x kuadrat plus 3x-nya pangkat 3. Berarti kita faktorin aja. Kita faktorin berarti cari yang paling kecil kan? Cari paling kecil berarti tinggal si x kuadrat plus 3x pangkat 3. Nih, kita keluarin gini. Kemudian kita faktorin dia. Ini kalau kita kaliin lagi ya. Ini kalau kita kalikan, berarti di sini pangkat 3 dikalikan dengan bilangan yang sama atau fungsi yang sama. Di sini pangkat 1, jadinya pangkat 4 kan. Kemudian di sini min 2. Di sini bentuknya ini udah ada nih, udah kita faktorin, berarti sisanya adalah yang ini. Taruh di sini. Min 16x kuadrat, min 16x plus 12. Seperti ini. Ini udah rapi, tapi masih bisa kita rapihin lagi. Ini boleh kamu kali ke dalam nih, min 2-nya. Bentuknya jadi min 2 kali x kuadrat, min 2x kuadrat, min 2 kali plus 3x, ininya min 6x. Nah, sampai sini, ini bisa dijumlah ya, dalamnya ya. Jadi bisa diotak-atik gitu. Di sini tetap, jadi di sini tinggal kita jumlah nih. Ini sama-sama minus, sama-sama x kuadrat, berarti boleh dijumlah, jadinya min 2x, di sini min 2, di sini min 16, jadinya min 18x kuadrat. Kemudian di sini min 6x, di sini min 16x, jadinya min 22x plus 12. Nah, sampai sini. Kemudian kita minusnya kita tarik, jadinya min 18x kuadrat plus 22x min 12 gitu ya. Kalau dikaliin lagi minus ke dalamnya itu bakalan sama seperti ini. Nah, sampai sini biasanya udah selesai gitu, udah paling sederhana bentuknya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke turunan fungsi pecahan. Misal, Y sama dengan U per V, dengan U dan V adalah fungsi dari X. Maka, turunan dari Y terhadap X dapat dirumuskan dengan Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Gitu ya. Ini kesimpulannya, jika Y sama dengan U per V, bentuknya pecahan nih, yang pembilang itu adalah si U dan penyebutnya adalah si V, maka turunan pertamanya atau Y aksennya adalah U aksen V min U V aksen, dibagi dengan V kuadrat. Jadi kalau kamu lihat, kayaknya sama nih Bu sama rumus perkalian tadi. Mirip. Yang membedakan adalah tandanya. Kalau tadi perkalian, itu tandanya plus ya, atau jumlah. Tapi kalau di sini rumus dari pecahan, bentuknya pecahan atau pembagian, maka di sini rumusnya adalah minus gitu. Kita lihat soalnya. Langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama. Kalau bentuknya seperti ini bisa kita pecah ya, karena dia bentuknya ini penyebutnya ini dijadikan satu. Berarti tadinya bisa kita pecah, bentuknya jadi kayak gini. X kuadrat per X kuadrat minus 3 per X kuadrat. Karena sama-sama penyebutnya itu X kuadrat, makanya disatuin. Seperti itu kan ya, zaman SD ya. Nah, sampai sini ini bisa kita rapihin. X kuadrat dibagi X kuadrat itu adalah 1. Kemudian yang ini biasa. Nah, kalau kamu mau turunin nih secara langsung itu boleh,
tanpa menggunakan rumus ya, itu boleh asal bentuknya seperti ini gitu. Jadi penyebutnya itu berbentuk cuman satu kesatuan aja, bukan ada penjumlahan ataupun pengurangan gitu ya. Nah, ini turunannya. Yang ini jadinya, ini kita katasin dulu ya. Yang tadinya X pangkat 2, kita katasin jadinya X pangkat min 2. Nah, ini turunannya adalah 0. Turunan dari 1 adalah 0 karena 1 merupakan konstanta. Kemudian min 2 dikalikan dengan minus 3, berarti taruh depan ya, berarti min dikalikan dengan min 2 dikalikan dengan 3x yang tadinya pangkat min 2 kita kurang 1. Jadinya min kali min jadinya plus 2 kali 3 jadinya 6. 6x pangkat min 3. Nah, supaya dia positif berarti kita taruh bawah bentuknya jadi 6 per x pangkat 3. Itu kalau secara langsung. Kalau kita pakai rumus bentuknya seperti ini. Berarti yang di atas itu adalah si U, yang bawahnya adalah si V. Berarti rumusnya seperti ini, karena ini fx ya, maka di sini juga f aksen x gitu. Kemudian U-nya di sini adalah x kuadrat min 3, maka U aksennya atau turunan dari U-nya itu adalah 2x, tinggal 2 dikalikan dengan depan, dikalikan ke depan gitu, diturunin jadinya 2x. Di sini min 3 karena di konstanta jadinya 0, kemudian yang V-nya di sini x kuadrat kan, berarti turunannya itu adalah 2x juga gitu. Kita masukin ke rumusnya. Berarti U aksennya di sini 2x dikalikan dengan V. V-nya tadi di sini x kuadrat ya. 2x dikalikan dengan x kuadrat minus ini. U-nya di sini x kuadrat min 3 dikalikan dengan V aksen. V aksennya di sini adalah 2x. Ini. Kemudian V kuadrat. V-nya itu x kuadrat. V-nya itu x kuadrat, berarti kalau V kuadrat berarti x kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, ini bisa kita rapihin 2x kali x kuadrat jadinya 2x pangkat 3. Kemudian x kuadrat kali 2x jadinya 2x pangkat 3, min 3 dikalikan 2x jadinya min 6. Min 6x gitu. Ini habis nih, sama-sama 2x pangkat 3, min kali min jadi plus, jadinya 6x. Ini ya. 6x per x pangkat 4 nya habis ya, sama-sama 2x pangkat 3. Kemudian disederhanakan, x-nya bisa dicoret, berarti sisa 3 yang bawah, seperti itu. Ini adalah jawabannya. Sama ya, pakai cara yang langsung tadi. Oke, yang nomor 2. Nah, kalau nomor 2 kayak gini, kamu nggak boleh dipecah gitu. Karena bentuk penyebutnya itu bentuk penjumlahan ataupun pengurangan kayak gini nggak boleh ya, kecuali kalau bentuknya kayak tadi tuh cuman satu kesatuan, itu boleh. Nah, berarti ini kita mau nggak mau harus pakai cara rumus gini. Berarti yang atas itu adalah si U, yang bawahnya adalah si V. Kemudian rumusnya itu adalah Y aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Oke, U-nya itu adalah X kuadrat, maka turunan dari U atau U aksennya adalah 2X. Kemudian V-nya itu adalah 2X min 1, maka V aksennya itu adalah 2. Seperti itu. Kemudian kita masukin ke rumusnya, berarti U aksennya tadi 2X ya. Berarti U aksennya 2X dikalikan dengan V. V-nya itu tadi 2X min 1. Min U. U-nya itu adalah X kuadrat dikalikan dengan V aksen. V aksennya itu adalah 2. Ini kita rapihin nih, 2X kali 2X jadinya 4X kuadrat. 2X kali min 1 jadinya min 2X. Di sini min 2 kali X kuadrat jadinya min 2X kuadrat. Ini bisa disederhanakan ya. 4X kuadrat dikurang 2X kuadrat jadinya 2X kuadrat min 2X. Oke, biasanya sampai sini udah bener, tapi soal PG harus hati-hati karena dia bentuknya biasanya sih diubah gitu, yang paling sederhana. Nah, dari sini kita bisa memfaktorkan 2x ya. 2x-nya bisa kita keluarin, bentuknya jadi kayak gini. 2x dikali x min 1 dibagi 2x min 1 kuadrat. Seperti itu. Kita lanjut ke yang terakhir, poin terakhir. Fx sama dengan x kuadrat plus 7 dibagi x kuadrat min 3. Nah, ini sama.
nggak bisa dipecah karena bawahnya bentuk pengurangan ataupun penjumlahan juga sama, nggak boleh dipecah ya. Jadi mau nggak mau kita pakai rumus. Berarti yang atas ini adalah si U, yang bawahnya ini adalah si V. U-nya di situ adalah X kuadrat plus 7. Maka turunannya atau U aksennya adalah 2X. Itu juga dengan V. V di sini adalah X kuadrat min 3. Maka V aksennya adalah 2X. Seperti ini rumusnya. Karena di sini fx, berarti kita pakainya juga fx. Kita ganti, berarti U aksennya di sini 2x, ini dia 2x. Dikalikan dengan V, V-nya di sini X kuadrat min 3, gini. Dikurang U-nya di sini X kuadrat plus 7, dikalikan dengan V aksennya adalah 2x. Kita kali ya. Kemudian V-nya itu adalah X kuadrat min 3. Ini dikuadratin. Kita kali ke dalam nih, bentuknya jadinya 2x, ini harusnya 2x pangkat 3 ya, ini salah ya. 2x pangkat 3 min 6x min x kuadrat kali 2 jadinya 2x pangkat 3 min, plus 14x. 2x pangkat 3 plus 14x. Dari ini 2x pangkat 3 ya, salah ya. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 habis, kemudian min 6x min 14x jadinya min 20x. Jadi jawabannya min 20x per x kuadrat min 3 dipangkatkan 2. Seperti itu. Ya, ini tadi salah. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian materi kita hari ini. Silakan berlatih lagi, silakan dilihat soal-soalnya yang ada di buku paketnya. Diulang-ulang kembali materi sebelumnya karena pasti ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, saya cukupkan materi kita sampai di sini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.